Halo Sobat Upgrade. Waduh. Ini doa kalian terkabul nih. Kemarin banyak yang bilang kapan nih collab sama Imam Fight TV. Lah, malah di Bukit Batu. Ya. Ini aku shock Mas, masih shock sih. Melihat wujudmu ada di sini itu kayak nggak. Di sini tuh masih belum belum bisa nyerna gitu loh. Loh, Mas Imam Bukit Batu kayak wah. Tadi sebenarnya udah ini sih apa? Kontak ya. Kontak sebelumnya, cuman karpet merahnya ketinggalan. Jadi ya, kemarin janjinya sih mau main ke rumahnya, mau digelarin karpet merah. Siap. Karena tapi jangan ditebar bunga atau apa ya. Enggak. Ini aku di sini mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Ya oke Mas. Karena momennya mumpung ada orangnya nih, pengen tanya-tanya langsung kan biasanya cuma tanya ya via WhatsApp lah, apa komen-komen toh ya. Ya. Ini mumpung ada langsung, aku mau tanya, Mas. Yes. Mulai main sepeda itu kapan? Aku main sepeda awalnya dulu sih dari motor ya Mas. Main KLX, terus sempat sekolah motocross juga. Itu selama sebulan, terus ternyata itu yang membuat saya berhenti merokok saat itu karena latihannya sangat keras. Terus oke, fine. Terus habis itu diajakin sama teman buat riding di waktu itu di Jogja Trek Turgo. Terus di Trek Turgo itu saya dicobain patrol apa ya Mas? 871 yang paling pertama. Jadi United Patrol. Oh iya. Nah itu masih lama lah. Terus saya nyobain kok asik ini. Terus akhirnya saya datang ke toko sepeda Bebek saat itu. Kan saya suka warna hitam-hitam gitu. Yes. Duh, kok ada demo warna hitam-hitam, terus saya beli kredit dulu lewat Adira. Lumayan lama guys. Waktu itu jadi masih bujang guys. Santai lah terus. Nah, mulai saat itu mulai belajar sepeda 2010 kalau nggak 11 ya. Oke. Terus race pertama saya di Tulungagung, Trek Watu Papa. Oh berarti emang investasinya udah ke arah race tuh waktu itu? Downhill ya. Dan ternyata saya masuk ke downhill itu sedikit apa ya, kayak kejebak. Jadi setelah saya kan jadi banyak teman kayak ada atlet-atlet, ada Mas Warsito, ada Mas Kentus dan sebagainya, elit-elit di Jogja gitu. Ternyata bersepeda racing downhill terutama ya, itu tuh support equipmentnya tuh sangat banyak guys. Mahal Mas. Mahalnya sih relatif ya, tapi untuk satu jenis olahraga itu memerlukan beberapa sepeda. Yang untuk fisik jelas sepeda XC, terus untuk latihan agility dan refleks itu AM-an, sepeda AM, terus habis itu untuk di track latihan jumping dan pumping mungkin sepeda 4Cross. Itu yang saya total dari saya main trail sama main itu. Lumayan. Wah, kelengar juga. Untung itu masih bujang guys. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bujang, gas terus. Kalau mau pengen apa, los kayak aja. Begitu kalian nikah, nggak repot ya. Tinggal tukar tambah lah. Itu tips kehidupan tuh. Di sekolah nggak diajarin itu. Yoi. By the way, kan awalnya tadi dari motocross ya? Apa sih? Motor trail. Ya. Ada ini nggak sih? Ada nularnya nggak sih begitu pindah ke mountain bike? Apakah skillnya masih? Secara skill beda, tapi terapannya hampir sama. Kayak kita untuk riding position, attack positionnya tuh sama. Jadi kayak tangan tuh harus relax, terus posisinya nggak kayak gini. Kayak tadi aku lihat Mas Ageng sedikit agak ditekuk, cuy. Jadi itu bahaya karena untuk kita bermanuver secara cepat, ya idealnya ini tak kasih lihat, mungkin bisa lihat. Jadi posisinya tetap gini, posisi terus ininya gini, jadi nggak gini tapi gini. Nah itu yang diajarin di motocross. Jadi kalau kita pas street speed gitu, gini terus. Attack position. Nah itu better buat antisipasi kalau kita kenapa-napa, refleks itu. Jadi nggak kebuang, nggak kesenggol sini lah, or everything gitu. Nah, iya kan? Iya. Jadi kalau gini gerakannya lebih luas. Itu tips. Terus untuk balance juga, setiap kita belokan gitu ada kita main kanan kiri kan itu. Itu untuk neken salah satu pedal buat tetap balance tuh kepake di motocross juga pakai. Kalau kita belok tuh kita neken sebelah kiri untuk belok kanan gitu. Ini sekarang sepeda ada berapa Mas? yang boleh dibilangin aja. Sepeda ada 4
4 kalau yang khusus buat saya sendiri ya. Yes. Jadi dari tadi yang saya bilang itu ada satu lagi BMX tapi cuman buat dulu pengen punya. Awalnya beli BMX juga gitu, terus ternyata susah main BMX, terus beli 4Cross, terus setelah kita mau nyoba ngejar prestasi itu, waktu setelah dari seri keduanya waktu itu tuh kok saya bisa dapat nomor 2 untuk shading run, terus akhirnya saya sharing fisiknya benerin, terus saya banyak main aksi gitu. Oke, siap. Kalau downhill ini kan bakal tahun ini nih 2020 ya? Ya. Itu ngikutin semua seri atau gimana Mas? Disiplin saya sebenarnya dan istilahnya sih sangat-sangat kental itu lebih ke downhill sebenarnya. Ya kalau enduro itu karena ini kan termasuk baru ya. Jadi ya saya juga seneng karena dia balapannya juga lebih panjang, durasinya lebih lama, terus tracknya juga seru juga, nggak kalah seru ya. Yang juga yang ngebedain downhill sama enduro tuh selain sepeda ya, apa lagi tuh Mas? Jelas stamina kita harus persiapkan secara fisik, lebih endurance-nya lebih panjang. Jadi kita nggak bisa main-main di LS. Kalau kita terlalu pelan kita kena penalti, kalau terlalu cepat juga kita nggak bisa recovery. Jadi memang harus kayak kita main di sini, mungkin kita coba timer berapa waktu, terus nanti recovery berapa. Jadi lebih ngatur itu manajemen biar cepat balik tenaganya. LS tuh yang apa? Nanjak ya? Ya, nanjak. Jadi dari start sampai dari start venue sampai ke start stage, jadi start tracknya itu namanya liaison stage, jadi dia dibatasin waktunya. Tapi cukup sih rata-rata, dan dilebihin untuk recovery juga atau untuk repair, baru kita bisa turun secepat mungkin dan lanjut berikutnya kayak gitu juga. Di downhill sendiri sekarang apa, udah kelas apa Mas masuk ya sekarang? Tetap sih tetap masuk kelas expert kebetulan ya. Jadi ini sebenarnya juga kejebak juga untuk yang kedua kalinya dalam hidup saya di olahraga downhill. Salah satunya sepeda, salah duanya ini termasuk di kelas ini. Turun nggak bisa, naik juga susah. Jadi tapi aku seneng sih berkompetisi dengan senior-senior, dalam arti lebih pengalamannya banyak gitu, jadi kompetisinya lebih seru lah. Ini kan tadi baru seputar sepeda nih, aku mau nanya soal YouTube-nya khusus nih. Untuk YouTube nih kan pasti ada netizen dong yang komen dong. Menyikapi komen-komen netizen tuh gimana Mas? Kadang sensi juga sih, tapi ya itu terserah ya, kayak contoh video yang di Paralayang itu. Mereka komen kan suara brake remnya itu bunyi gitu. Woi, ini gajah berak apa? Benerin apa? Waduh, ya nyesek, tapi ya itu mereka terserah aja. Cuman kita bawa fun aja. Ya udah sini benerin gitu. Komen-komennya easy aja sih. Kalau dibikin enteng ya enteng aja. Ke depan mau ngapain lagi nih Mas? Mau kan YouTube udah lumayan nih. Orang pasti yang nonton saya udah pasti tahu Mas Imam lah. Udah tahu lah. Ini ke depan gimana? Mau ngapain lagi Mas? Ke depan mungkin lebih coba. Ini sebenarnya tahun ini mungkin Mas Ageng juga punya target ya. Untuk tahun ini saya juga targetnya apa sih? Kayak pengen coba tak seriusin. Siapa tahu ini nanti ternyata bisa seperti apa gitu loh maksimalnya. Jadi untuk YouTube ini sebenarnya awalnya buat anakku Mas. Jadi aku tuh sebenarnya isengnya tuh 2015 kemarin, kan anakku sering lihat YouTube itu, udah mulai gede, terus aku gini YouTube kok. Itu salah satunya Ata yang bikin kok is dot duit ya. Ya. Wah, semiki cah kong ini untuk duit deh. Nah itu terus akhirnya coba gitu. Nah itu maksudnya saya pengen suatu saat, mungkin nggak tahu kan anak-anak perkembangan zaman dulu bisa dapat duit dari mana lah Mas, bisa kerja. Mungkin salah satunya dari YouTube ini. Nah saya pengen bisa dulu di sini. Terus ternyata ya alhamdulillah bisa diterima. Mungkin besok kalau anak-anak mau bikin YouTube juga
kita bisa ngajarin Siap, gitu. siap. Tapi kayak zaman mereka YouTube udah beda lagi kayaknya. Semoga lebih gampang, Lebih ya. gampang. Atau mungkin lebih susah ya. Siap. Banyak kompetitor. Ini terakhir dari aku nih. Untuk tracknya sendiri sih di Bukit Batu sih. Ya. Gimana feel-nya dan ya kesan-kesan experience-nya lah. Oke, untuk di trek Gunung Batu ini sangat-sangat relax, santai, kecuali yang drop maut tadi itu. Jadi itu memang cukup harus diwaspadai untuk sekelas saya dan yang expert lain. Mungkin Koko pernah ya lewat situ. Itu juga pasti punya feel yang uncovered first-nya, tapi setelah itu mereka pasti enjoy. Siap. Asiknya tuh di sini lewat belakang itu kita bisa goes santai sambil kakak cekiki. Siap. Bisa kalau mau foto-foto spotnya Banyak, bagus-bagus. banyak, Dan banyak. yang favorit tadi ada apa itu Mas? Yang berem. Oh, terus drop berem ya. Nah Ya. itu sama Cannonball ya. Cannonball ya. Cannonball ajib Oke gitu. lah. Sangat rekomen buat teman-teman yang mau kesini, itu wajib dicoba. Tapi juga harus dengan skill yang cukup dan biasa jumping. Mas Imam, matur suwun sangat nggih. Siap Mas, sampai ketemu lagi. Ini ke depan mungkin insya Allah saya yang bakal main ke Jogja, tapi Amin. tapi Tahan dulu. nunggu visanya dulu nih. Alasan visanya terus visa ini. negatif. Thank you banget udah mampir kemari, udah waduh. Ini suatu kehormatan sih disamperin sama ini nih atlet sekaligus YouTuber nasional Indonesia. Oke Mas Sobat Agep, terima kasih udah nonton, dan kalau mau tanya atau komen bisa di bawah ini. Sip. Jangan lupa subscribe langsung channelnya Mas Imam Fact TV. Dan Mas Ageng, Siap. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. yuk.